Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin Mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Saudara sekalian, ada sebuah mobil Pertamina yang membawa 15.000 bahan bakar minyak di dalam tangki yang dimuatnya. Namun mobil ini tidak bisa berjalan. Apakah sebabnya? Karena ternyata mobil ini tidak membawa bahan bakar yang digunakan untuk dirinya sendiri. Tangki yang untuk berjalan tidak dibawanya. Apa ini pertanda? Orang sebagai guru misalnya, dia menyebarkan ilmunya, dia juga harus menambah ilmu bagi dirinya sendiri. Karena itulah Imam Ghazali dalam risalahnya Al-Adabu fid Din dalam Majmu'ah Rasail mengatakan bahwa adabul alim luzumul ilmi. Artinya adab seorang alim atau guru adalah tidak berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batas akhirnya, karena kewajiban ini dilakukan dari sejak ayunan ibu hingga liang lahat. Karena itulah kaitan ini Gus Mus pernah berkata bahwa seseorang akan selalu pandai selagi ia terus belajar. Bila dia berhenti belajar karena menganggap dirinya sudah pandai, mulailah dia bodoh. Urutan peringkat negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tahun 2020 dari riset terbaru yang dilakukan oleh Sewot Magazine pada Januari sampai bulan April 2020 yang lalu menempatkan Indonesia sistem terbaik total posisi dari ke-70 dari 93 negara yang disurvei. Survei kemampuan pelajar juga masih sangat rendah. Di Indonesia sendiri oleh program for International Student Assessment atau PISA ini menempatkan Indonesia ke-72 dari 77 negara yang disurvei. Ini luar biasa hadirin sekalian, karena apa? Data ini menunjukkan bahwa Indonesia bercokol di peringkat 6 terbawah. Pendidikan kita masih jauh dari negara-negara Asia yang lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA ini menunjukkan bahwa merupakan rujukan kualitas pendidikan sangat rendah. Inilah realita pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Menurut pengamat pendidikan Budri Trikoroyanto, nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah seorang guru. Jika guru sukses mendidik, maka kemungkinan besar murid-muridnya akan meraih kesuksesan pula. Kesuksesan yang diraih oleh Imam Syafi'i tidak bisa dipisahkan dari peran guru-guru beliau, khususnya Imam Malik. Begitu pula dengan kesuksesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tidak lepas dari peran guru-guru beliau, khususnya Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Karena itulah peran guru sangatlah vital sebagai pembentuk kepribadian, visi, misi, serta cita-cita anak didiknya di masa yang akan datang. Di balik kesuksesan yang diraih oleh seorang murid, selalu ada peran guru di balik kesuksesan tersebut. Saya bukanlah seorang yang setuju dengan pernyataan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena bagi saya kalimat ini sering disalahgunakan untuk tidak memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru. Hadirin, marilah kita lihat perbedaan guru honor dan ASN, khususnya di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini hanya sama di bagian nasab, artinya apa? Kedudukan mereka sama-sama seorang guru. Tugas mereka sama-sama beratnya, namun beda di nasib dan nisabnya. Nasib seorang guru honor berbeda jauh dari seorang ASN di dalam penghasilan dan pendapatannya. Oleh karena itu, untuk menuju dedikasi seorang guru, turut pula peran serta pemerintah dalam mensejahterakan guru honor di masa yang akan datang. Tapi terlepas dari semua itu yang saya utarakan di atas, kita harus mengakui bahwa bekerja sebagai guru berarti kita harus sanggup bekerja tanpa pujian. Sebelum kita bekerja sebagai guru, pastikan dulu bahwa kita mencintai mengajar. Karena pada akhirnya kekuatan cintalah yang dapat membuat kita semangat dan berdedikasi tinggi. Dedikasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengorbanan tenaga dan pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, marilah kita sebagai guru, kita berdedikasi. Kita korbankan waktu kita, tenaga kita untuk tujuan mulia dan cita-cita yang luhur, yakni mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena itu, sederhananya dedikasi adalah merupakan pengorbanan
pengabdian atau tujuan yang mulia, sebagai akhlak sebagai cita-cita yang luhur bagi kita semua. Akhirnya, semoga dengan kreativitas kita sebagai guru dan dedikasi yang tinggi, pendidikan kita insya Allah akan semakin maju pada masa yang akan datang. Selamat Hari Persatuan Guru Republik Indonesia tahun 2020. Semoga pendidikan di Indonesia akan semakin maju pada masa yang akan datang. Sekian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.